Pagi, Bu. Oke, kita sambil nunggu teman-temannya masuk. Yang belum presensi dulu. Masih ada sekitar 11 orang tadi. Oh ya, tadi yang untuk kelas B, pertemuan ke-14 saya salah tanggal tadi ya. Jadi mungkin ada beberapa yang presensi di pertemuan ke-14, harusnya ke-11. Ya nggak apa-apa. Baik, Bu. Terima kasih. Oh ya, di sini ada yang kelompok 2. Ada yang minggu lalu paparan. Sudah masuk kelompok 2? Saya tunggu notulanya kok belum dikirim soalnya minggu lalu. Mungkin kelupaan ya. Iya, Bu. Ini Aisyah dari kelompok 2. Ngumpulinnya di mana ya, Bu? Japri aja deh ke saya. Oh. Iya, Bu. Habis. Oke, nggak apa-apa. Nanti aja habis kuliah. Ya, sudah ada 50. Mungkin yang 30 masih menunggu ya. Kelompok 3 sudah siap? Yang tim B? Sudah lengkap belum? Halo, kelompok 3. Kelompok 3. Ada, Bu, kelompok 3. Yuk, nggak apa-apa. Oke, dimulai saja, Dek. Nggak apa-apa sambil nunggu teman-temannya. Yuk, kelompok 3 di-on-kan dulu. Oke, pertemuan kali ini kita akan kembali berdiskusi. Ini sekarang mulai RPP ya. Selain RPP nanti juga bagaimana tentang pembelajarannya.
Saya serahkan ke Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar? terdengar. Dek. Oke. Terdengar. Dari kelompok 3, kami sudah mendapatkan 6 pertanyaan. Pertanyaan pertama dari Saudara Prasetyo Nugroho dengan NIM 25. Pertanyaan sebagai berikut. Apabila dalam suatu semester tiba-tiba ada siswa baru dengan hambatan ganda, misalnya tunanetra dan slow learner, apakah RPP yang telah disusun oleh guru sebelum pembelajaran dimulai perlu direvisi atau diberikan program pengajaran individu atau PPI? Terima kasih. Nah, baik, dari teman saya, kelompok akan menjawab. Ayo kelompok 3 videonya di-on-kan semua. Tidak hanya yang tim B dan penanya ya. Baik. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Prasetyo. Jadi menurut kelompok kami juga perlu memberikan perlakuan khusus pada siswa tersebut, karena yang kita tahu bahwa slow learner itu memerlukan waktu ekstra dalam memahami materi kan, terus apalagi tambah dengan hambatan penglihatan gitu. Jadi intinya direvisi lagi gitu, Pras. Bagaimana Prasetyo? Adakah tanggapan untuk Iya, kelompok kami ataukah baik. dari teman-teman ingin menambahkan? Halo, saya mau mau feedback jawabannya Rizal. Kemudian untuk pembelajaran di kelas, kan kalau yang namanya PPI itu kan sepengetahuan saya itu kan waktunya kan khusus ya, seperti saya dulu waktu di sekolah di SMA ya. Nah, itu apakah ikut gimana ya? Ya, apakah dia diikut sertakan dalam kegiatan pembelajaran dengan materi yang sama atau bagaimana? Atau maksudnya saat pembelajaran di jam pelajaran itu dia tetap diikutkan, cuma dengan materi yang bobotnya sedikit dikurangi dari teman-temannya yang mempunyai tingkat intelijensi normal, atau mungkin ada guru pendamping ya khusus untuk anak slow learner ini untuk menjelaskan lebih lanjut. Terima kasih. Baik, terima kasih atas tanggapannya, Prasetyo. Nah, pertanyaannya akan dijawab oleh Rizal. Bagaimana? Kalau menurut saya itu kan itu kan slow learner, jadi mungkin lebih ke khusus kan, jadi bisa dengan tambahan guru pendamping dan materi yang lebih dikurangi sedikit begitu bobotnya. Oh, berarti intinya tetap diikut sertakan, tapi dia secara khusus didampingi oleh guru pendamping begitu ya? Enggak, kalau saya dipisah Pras maksudnya. Oke, terima kasih Mas bisa penjelasannya. Oh ya, maaf, NIM saya bukan 25 ya, tapi 52 Mbak Ayu Asti. Dibalik. Terima kasih atas penjelasannya. Iya, sama-sama. Nah, apakah dari teman-teman ada yang ingin menambahkan? Jika tidak, maka kami akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ya, sebentar, Dek. Saya ingin memberikan spoiler dikit. Nanti
Anda akan menempuh mata kuliah perencanaan pembelajaran dan juga ada sendiri itu PPI. Jadi nanti akan dipelajari pada waktunya gitu ya. Buat gambaran saja ini. Oke, dilanjut. Karena saya rasa dari teman-teman tidak ada tambahan ataupun tambahan kembali atau kesalahan, kelompok kami akan melanjutkan ke pertanyaan kedua, yakni dari Umi Nur Khalifah dengan NIM 73. Ingin bertanya, tadi dijelaskan bahwa pembelajaran perlu menggunakan teknologi yang terintegrasi. Bagaimana contoh penerapan teknologi terintegrasi menurut kelompok? Teknologi seperti apakah yang dapat digunakan untuk pembelajaran bahasa bagi tunanetra? Baik, pertanyaan ini akan dijawab oleh Saudari Afori Alia. Waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, tes suara saya terdengar? Ya, jadi menurut kelompok kami, contoh penerapan teknologi yang terintegrasi sudah banyak dilakukan di era sekarang. Terintegrasi berarti pembaruan yang dilakukan dengan menggabungkan aktivitas. Untuk tunanetra dapat dilakukan dengan salah satunya adalah dengan adanya penerjemah huruf Braille untuk membaca huruf normal ke huruf Braille dan subtitle huruf-huruf Braille. Itu untuk membantu mereka yang mengalami gangguan penglihatan saat dewasa atau tua. Dan alat ini membantu para penyandang tunanetra baru untuk lebih cepat beradaptasi dengan huruf Braille. Begitu Umi, apa ada tanggapan? Baik, kalau untuk pembelajaran bahasa sendiri itu bagaimana ya teknologi yang digunakan? Masih di mute, Dek. Halo, maaf. Gimana sih teknologi pada pembelajaran bahasa Indonesia? Nah, itu bisa menggunakan screen reader yang seperti Umi sering gunakan, ataupun Pras yang sering menggunakan teknologi ini pasti lebih tahu. Salah satunya kan screen reader. Nah, pada ini kan guru memberikan kayak teks bacaan bisa dibaca menggunakan screen reader itu untuk memudahkan dari untuk tunanetra dalam memahami bagaimana Umi, apakah ada feedback? Baik, sudah paham. Terima kasih kelompok 3. Oke, sebentar. Kalau ya pembelajaran manual bagaimana? Di mana medianya adalah buku, sedangkan buku untuk ke screen reader kan ada proses gitu. Bagaimana ketika di sekolah itu tidak mempunyai atau belum memiliki pengetahuan tentang teknologi yang ada, apa yang bisa dilakukan guru dalam membelajarkan tunanetra pembelajaran bahasa ini. Mungkin ada yang bisa jawab selain kelompok? Coba jawab, Bu. Oke, silakan. Kalau sepengetahuan saya, ini karena mungkin kalau misalnya posisinya seperti itu, kalau dari saya itu mungkin bisa digunakan semacam
pembelajaran teks yang direkam itu. Jadi ada guru yang membacakan teks, kemudian direkam, terus nanti diberikan pada si siswa tunanetra tersebut. Jadi untuk bisa direkam. Ada yang punya cara lain mungkin? Ini pasti Pras dan Umi ini pengalamannya banyak ya. Coba selain Pras dan Umi yang menjawab. Ada nggak yang punya ide? Anda sebagai calon guru nih, gimana ya kira-kira kalau siswanya tunanetra, tapi kita ini belum punya teknologi yang bisa diberikan, memudahkan siswa belajar. Selain di rekam tadi. Metode ceramah bagaimana? Ceramah. Oke, ceramah. Dongeng. Nah, ceramah dan dongeng itu ketika pembelajaran berlangsung ya. Bagaimana ketika anak ini harus belajar mandiri? Kan ini zaman-zaman pandemi gini kan tidak memungkiri bahwa di sekolah itu pembelajarannya nggak banyak yang online seperti ini, pasti cuma dikasih tugas gitu. Sedangkan sumbernya itu terbatas bagi tunanetra untuk dapat dibaca. Oke, misal dari internet bisa nih pakai screen reader, meskipun crack ya bacakan gitu, tapi kan tetap bisa gitu ya. Kalau sumbernya ini tidak dapat dimediasi dengan teknologi itu seperti apa? Bagaimana? Ada yang punya ide nggak? Mungkin memanfaatkan orang tuanya, Bu. Nah, sumber hal-hal buku, kemudian LKS mungkin, tapi gunakan juga sumber daya manusia yang ada, misal keluarga, bisa digunakan gitu. Oke, itu ya salah satu contoh caranya bagaimana pembelajaran ketika situasi seperti ini. Mungkin bisa dilanjut untuk kelompok 3. Pertanyaan berikutnya. Saya backupnya Ayu Asti ya tadi itu laptopnya error. Saya lanjutkan ke pertanyaan ketiga. Ada pertanyaan dari Galuh. Oh, sebentar. Nah, dikatakan bahwa guru memiliki keterbatasan dalam menyusun RPP. Jika demikian, mengapa guru diwajibkan menyusun RPP secara lengkap dan sistematis? Bagaimana jika terdapat kekurangan dalam RPP yang telah dibuat? Apakah ada revisi atau dapat dikaji ulang? Baik, teman-teman kelompok 3. Bismillah, apakah suara saya terdengar? Ya, terdengar, silakan. Saya akan mewakili kelompok 3 untuk menjawab pertanyaannya dari Galuh. Dari hasil diskusi kami mendapatkan jawaban
Guru diwajibkan menyusun RPP secara lengkap dan sistematis berkaitan dengan agar dapat mencapai KD yang ada, sehingga dengan disusunnya RPP pembelajaran dapat berlangsung secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, berpartisipasi aktif, sehingga dapat mengembangkan kemampuan peserta didik. Guru dituntut membuat RPP lengkap dan sistematis agar dapat mengantisipasi adanya kekurangan itu tadi. Misalkan, terjadi kekurangan guru tinggal dengan menyusun RPP secara profesional, sistematis, dan berdaya guna, maka guru akan mampu melihat, mengamati, menganalisis, dan memprediksi program pembelajaran sebagai kerangka kerja yang logis dan terencana. Itulah jawaban dari kelompok kami. Baik, dari Galuh, apakah ada tanggapan? Maaf sebelumnya bisa diulang, saya baru aja keluar dari Zoom. Mungkin itu ya, saya jawab intinya ya. Jadi RPP itu tujuannya untuk merancang itu ya, program pembelajaran, proses kegiatan belajar mengajar itu yang lebih sistematis dan lengkap gitu, mengantisipasi kekurangan yang ada. Tetapi jika ada yang kurang, mungkin guru bisa melakukan, pokoknya itu menyesuaikan dengan situasi kondisi yang ada. Yang terpenting itu aspek-aspek yang ada di RPP itu tadi terlaksana dan tercapai. Seperti itu. Baik, cukup. Terima kasih kelompok 3. Ya, sama-sama. Teman-teman yang lain, apakah ada tambahan? Baiklah, mungkin itu ya, belum ada ya, bisa dilanjutkan. Asti, halo, apakah sudah aman? Oke, sudah. Makasih Yohana dan Ya. maaf. Nah, saya lanjutkan. Untuk pertanyaan keempat dari Diah Pramurati dengan NIM 18. Dengan pertanyaan, dalam langkah-langkah penyusunan RPP terdapat langkah pengembangan materi pembelajaran. Dijelaskan bahwa materi pembelajaran dapat berasal dari buku teks pelajaran dan buku panduan guru. Sumber belajar lain berupa muatan lokal, materi kekinian, konteks pembelajaran dari lingkungan sekitar. Apa maksud dari materi kekinian dan contoh kegiatan pembelajaran seperti apa? Dan materi kekinian ini berdiri sendiri atau menjadi mapel, dan materi kekinian itu berdiri sendiri menjadi mapel ataukah gabungan dengan mapel lain? Untuk pertanyaan Tes, saya Indriani izin menjawab pertanyaan dari Diah Pramurati. Jawaban dari hasil diskusi kelompok kami adalah maksud dari materi kekinian ialah materi kreatif yang menggunakan pendekatan modern di mana guru merancang PP yang benar-benar cocok dengan kebiasaan,
Hobi, kebutuhan, kesukaan siswa zaman sekarang. Guru harus pandai mencari dan menciptakan kondisi belajar yang memudahkan siswa dalam memahami, memaknai, dan menghubungkan materi pelajaran yang sesuai dengan dunia siswa. Contoh pembelajaran pada siswa tunanetra, seperti pengajaran yang mengakses dari audio mobile library. Materi kekinian itu bergabung dengan mata pelajaran karena materi kekinian hanya istilah dalam melakukan modifikasi praktik dalam mata pelajaran atau bisa diartikan materi kekinian, yaitu materi yang kuat kaitannya akan isu-isu hangat di lingkungan sekitar. Materi tersebut jadi berkelanjutan dan relevan di mata pelajaran yang diajarkan. Begitu. Baik, terima kasih atas jawabannya Mbak Indri. Apakah dari Apakah dari Dia Pramurati ada tanggapan atau dari teman-teman ingin menambahkan atau menyanggah dari jawaban tersebut? Udah, terima kasih. Berarti intinya cuma sesuai sama kebutuhan siswanya aja. Baik, saya jawab ya. Jadi materi kekinian itu kayak kita ngambil materi yang apa sih yang happening, apa sih yang bisa menarik Kak seumpama materinya ini baru-baru anget-angetnya tentang membahas game atau membahas tentang penggunaan perpustakaan online atau seperti itu. Nanti guru mencoba itu dimasukkan sebagai materi. Bagaimana Mbak Dia? Suaranya hilang. Oke, terima kasih. Halo, apakah suara saya terdengar? Baiklah, kalau begitu, karena sudah, kita ke pertanyaan terakhir dari Mbak Nadifa Isma Ardi dengan NIM 42. Izin bertanya, bagaimana pembelajaran bahasa? Terima kasih sebelumnya. Pertanyaan ini akan dijawab Mbak Selvia. Silakan Mbak Selvia. Apakah suara saya sudah terdengar? Sudah. Ya. Izin menjawab untuk keterampilan bahasa, untuk pembelajaran keterampilan bahasa anak tunanetra itu bisa memperagakan teks cerita narasi sebagai umat agama dalam bahasa Indonesia, baik tulisan Braille, kemudian menceritakan kembali teks cerita narasi, kemudian menulis inti teks cerita narasi yang disampaikan oleh guru dalam bentuk tulisan Braille. Seperti itu. Apakah ada feedback? Terima kasih, sudah paham. Dari saudari Yovita dengan NIM 77. Ingin bertanya, pada lampiran 3 terdapat penilaian pengamatan sikap terdapat singkatan PT, MT, MB, dan SM. Apa itu arti dari singkatan tersebut? Terima kasih. Baik. Pertanyaan ini akan dijawab oleh saudari Yohana. Dan tempat saya. Baik, jadi untuk pertanyaannya Yovita tadi dan jawabannya itu
kepanjangannya itu BT yaitu belum terlihat, MT mulai tampak atau mulai terlihat, terus MB itu mulai berkembang, dan SM itu sudah menonjol. Nah, kemudian contohnya itu misalkan itu praktek bercerita gitu. Nah, terus anak itu guru mengamati anak itu sudahkah percaya diri dalam bercerita di kelas, terus apakah anak itu sudah disiplin dalam artian sudahkah rapi susunan bahasanya, terus kerjasama itu ya tidak di bercerita itu tadi ya, tapi bisa ke kerja kelompok yang lain gitu. Kemudian anak dinilai dan dilihat apakah anak itu sudah diri ataukah sudah disiplin. Pokoknya itu dinilai berdasarkan pengamatan sikap itu tadi. Apakah menangkap itu penjelasan saya tadi? Ya Mbak, menangkap. Kan ya saya mau tanya lagi boleh? Jadi kan yang yang di sikap pengamatan itu kan hanya 3 yang ditampilkan. Lah apakah ada aspek lain selain percaya diri, terus disiplin sama kerjasama? Apakah hanya terpatok pada 3 itu saja? Itu ya saya jawab mungkin bisa ditambahkan itu penilaian sikap yang lain, tetapi kalau saya sering melihat RPP gitu, kebanyakan penilaian sikapnya itu ketiga ini percaya diri, disiplin, sama kerjasama. Tetapi itu kok bisa juga ditambahkan nggak sesuai itu ya hanya disesuaikan saja sih seperti itu. Ya, sebetulnya penilaian tidak hanya sikap ya, itu berdasarkan dari KI, KD, tujuan atau indikator yang sudah disusun sebelumnya, gitu. Jadi penilaiannya menyesuaikan nanti pencapaiannya harus apa. Jadi penilaiannya harus ini, gitu. Kemudian yang tadi kriteria penilaian tadi, yang PT apa itu tadi, itu tergantung dari guru juga. Misal bisa jadi kurang atau belum atau apapun, jadi penyusunannya tergantung ya, itu tidak saklek harus itu yang digunakan gitu. Terima kasih Bu. Terima kasih tambahannya Bu Arsy. Baik, terima kasih atas. Halo, apakah suara saya terdengar? Baik, terima kasih atas tambahannya Bu Arsy serta partisipasi dari teman-teman. Sekian dari presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah ataupun kurangnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tepuk tangan dulu buat kelompok 3. Ya,
persepsi gitu untuk kelompok 3 ini. Saya harap kelompok 4 dan seterusnya yang mengenai RPP itu kalau sudah terlanjur jadi bisa diperbarui gitu ya. Jadi gini, kan tugasnya itu menyusun RPP untuk tunanetra. Jadi seolah-olah ada pembelajaran untuk tunanetra, menyusun RPP-nya. Kemudian saya lupa tugasnya, ada prinsipnya ya, prinsip penyusunannya. Nah, komponen dan prinsip penyusunan di sini itu dikhususkan untuk tunanetra, begitu. Jadi bukan konsep atau prinsip yang dari SK Menteri, begitu, bukan ya. Jadi udah ada SK-nya, kemudian disesuaikan bagaimana nih ketika menyusun RPP untuk tunanetra. Prinsipnya apa? Misal membaca buku, kan tidak bisa gitu ya. Jadinya membaca buku Braille, misal seperti itu. Kemudian kalau mendengar itu seperti apa, menyimak seperti apa. Kemudian prinsip-prinsipnya, misal pembelajarannya tidak, misal saja ya, tidak bisa di luar kelas atau tidak bisa di luar sekolah, misal seperti itu. Prinsip-prinsipnya. Nah, nanti untuk kelompok 4 sampai dengan 7 kan menyusun RPP komponen dan prinsip penyusunan RPP ini tunarungu, tunagrahita, daksalaras, autis ya kalau nggak salah. Itu nanti disesuaikan prinsip sesuai dengan kompetensi atau potensi siswa, sesuai dengan potensi atau kebutuhan siswa masing-masing. Siswanya di sini yaitu tadi tunarungu, tunanetra sudah kelewat ya, tunagrahita, daksalaras atau autis gitu ya. Jadi nanti tolong diperbarui lagi. Oke, baik, nggak apa-apa, santai saja. Kemudian lagi jangan lupa dikirimkan notulanya ya, kelompok 2 dan kelompok 3, saya tunggu setiap selesai, seharian boleh, bisa hari ini atau besoknya, yang penting dikirim notulanya ya. Dan yang saya ingatkan terakhir adalah tetap ada rangkuman. Jangan lupa rangkumannya, rangkuman itu nanti jadi salah satu poin dari nilai Anda UAS. Gitu ya, jangan sampai kelupaan. Oke, mungkin ada yang ditanyakan lagi di sini, atau ada yang ingin disampaikan, terutama untuk kelompok 4 sampai ke 7 nih, mungkin masih bingung dengan tugasnya. Sudah ada gambaran ya? Oke, baik. Oke, sekarang masih ada 10 menit. Sepertinya bisa dipakai untuk istirahat. Cukup sekian ya. Lalu tetap hati-hati, tetap perhatian dengan kebersihan. Terutama kakak tingkat Anda sudah ada yang positif. Jangan sampai kita kena juga ya, tetap. Padahal ini orang tuanya dokter. Oke, saya akhiri pertemuan kali ini. Terima kasih untuk semuanya yang sudah perhatian, atensinya sudah terarah ke sini. Untuk pertanyaan dan jawabannya bagus-bagus sekali. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Presensinya ya, ada 11 yang belum ini. Yuk presensi dulu. Ibu, siap.